Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberi beribu-ribu kenikmatan dan apabila kita menghitung niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, minggu kemarin kita sudah menyusun SOP tentang bullying ya Bu ya. Jadi di minggu ini kita melanjutkan kegiatan yaitu membuat asesmen tentang bullying. Karena sebelumnya kita berharap 1 hari itu cukup waktu untuk SOP dan asesmen, ternyata kita tidak cukup ya waktunya, ternyata lama. Kita harus mencari referensi, kemudian kita baca dulu, kita pilah-pilah, baru kita bisa menyusun SOP. Baik, untuk selanjutnya, mari kita langsung saja ya, kita browsing apa saja yang kita butuhkan untuk membuat asesmen bullying ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari contoh asesmen bullying. Nah, langkah pertamanya adalah kita akan membuka Google Chrome dulu ya. Nah, di sini banyak sekali akunnya ya teman-teman ya. Pakai akun sekolah aja. Kita pilih pakai akun sekolah. Nah, kita besarin dulu. Nah, di sini kita tulis angket bullying. Coba kita enter. Yang mana? Nah, ini banyak sekali pilihannya. Iya, coba itu. Kita coba pilih salah satu dulu ya. Kita klik dulu. Nah, coba kita lihat. Kita lihat di sini ada identitas, petunjuk pengisian, daftar pernyataan. Itu kolomnya banyak banget ya. Ada SS, SC, STS, STS. Kayaknya kalau untuk TK tidak bisa ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak pilihannya. Kalau untuk TK gimana Bu enaknya pilihannya? Pilihannya 2 pilihan aja mungkin ya. Iya dan tidak. Oh iya, iya dan tidak. Coba itu dibaca deh. Butir pertanyaannya. Kira-kira cocok nggak kalau untuk ditanya ke anak-anak? Di sini kayaknya butir pernyataannya tuh ini ya, ini mah terlalu berat. Bagi bisa kita ya. pakai, tapi kita setting, kemudian kita ganti misalnya kata-katanya gitu yang sesuai buat anak TK gitu ya. Bisa. Tapi ini bisa kita jadikan rujukan juga karena ini banyak banget pertanyaannya. Nanti kita pilihin aja ya. Bagi harusnya pakai 2 laptop ya, 1 bacain, 1 ngetik gitu ya. Betul. Coba cari yang lain Bu. Ini kan apa udah ada, tapi kita cari yang lain coba. Apa Bu itunya? Ada di WA web. Itu udah kebuka belum? Kebetulan tadi pagi Bu Titi juga sudah searching dan mendapat. Udah dikirim di WA ya? Coba kita buka. Ibu kirim di WA grup ya? Oh iya betul itu. Ini ya? Iya. Lumayan loading. Nyangkut enggak? Nyangkut. Tapi ini SMA Bu? Itu belakangnya. Oh belakangnya. Ini kali ya. Pas ngisi PPT-nya tuh dari SMA sampai tingkatannya semua jenjang dibahas gitu. Yang di bawah? Halaman berapa? Tentunya apa kolom-kolom ya? Iya. Ini dia. Oh ini ya. Ini ya dari mulai ini ya ke bawah. Ini juga itunya pilihannya 5 ya. Tapi kita ganti menjadi 2 ya dan tidak aja. Karena untuk anak TK atau PAUD untuk 5 pertanyaan masih agak bingung.
Kita bikin 2 aja. Baik, ayo teman-teman kita susun dulu bagaimana asesmen bullying yang akan kita jadikan panduan dalam melakukan asesmen. Hasil diskusi mengenai asesmen pencegahan dan penanggulangan bullying. Inilah hasil diskusi kami. Ya, seperti ini ya. Yang pertama ada identitas yang terdiri dari tanggal kejadian, terus kemudian identitas dari korban seperti nama, jenis kelamin, kelas, kemudian identitas pelaku juga ada, nama, jenis kelamin, kelas, dan yang paling penting yaitu adanya saksi. Nah, di sini juga kita cantumkan identitas saksinya. Ada nama, jenis kelamin, kelas. Selanjutnya ada petunjuk pengisian. Petunjuk pengisiannya yaitu berikut terdapat sejumlah pertanyaan untuk mengetahui kecenderungan perilaku bullying Anda pada setiap butir pernyataan disediakan 2 alternatif jawaban dan Anda dapat memilih salah satu jawaban dengan memberi tanda checklist pada kolom yang telah disediakan. Karena kita ada di TK, jenjang TK, jadi kita menyediakan pernyataan alternatif 2 yaitu ya atau tidak. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang penilaian diri pelaku. Yang pertama, apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Yang kedua, apakah aku sering mengejek teman yang tidak aku sukai? Yang ketiga, apakah aku suka memaki teman? 4, apakah aku suka memanggil teman dengan julukan yang tidak disukai? Yang selanjutnya, apakah aku suka membentak teman? Yang keenam, apakah aku sering bermusuhan dengan orang lain? Selanjutnya yaitu apakah aku selalu ingin mengatur orang lain? Nomor 8, apakah aku sering berkata kasar kepada orang lain? Yang nomor 9, apakah aku marah jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Kemudian yang nomor 10, apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Nomor 11, apakah aku tertawa senang ketika orang lain terluka? Kemudian, apakah aku suka menertawakan teman yang melakukan kesalahan di depan orang banyak? Kemudian nomor 13, apakah aku sering melanggar aturan? Selanjutnya, ketika kesal, apakah aku memukul teman? Kemudian, ketika kesal, apakah aku suka menyikut teman? Nomor 16 yaitu, apakah aku suka mendorong teman? Nomor 17, apakah aku merusak barang teman ketika marah? Nomor 18, ketika marah, apakah aku mencoret buku teman? Nomor 19, apakah aku meminta barang yang aku sukai dengan memaksa? Nomor 20, apakah aku meminjam barang kepada teman dengan lembut? Kemudian, selanjutnya yaitu penilaian diri korban. Masih jawabannya iya dan tidak. Pernyataannya yaitu yang pertama, apakah orang lain pernah mengejek penampilanmu? Nomor 2, apakah kamu merasa terasingkan di sekolah? 3, apakah orang lain pernah menyakitimu secara langsung atau tidak langsung? 4, apakah kamu pernah diejek oleh orang lain dan membuatmu marah? Nomor 5, apakah kamu merasa khawatir dan takut ketika kamu berhadapan dengan orang yang menyakitimu? 6, apakah kamu mengalami sakit kepala atau sakit perut sebelum kamu bertemu dengan orang yang pernah melukaimu? 7, apakah kamu pernah dipanggil dengan sebutan yang membuatmu kesal? 8, apakah kamu pernah dimaki atau dibentak? 9, apakah kamu pernah ditertawakan di depan banyak orang ketika melakukan kesalahan? 10, apakah ada yang meminjam barangmu dengan memaksa? Nah, pertanyaan ini sebisa mungkin diutarakan oleh bu guru atau orang dewasa, dan sebisa mungkin anak-anak paham dengan pertanyaan yang kita ajukan, agar anak-anak menjawabnya dengan pasti dan tidak ragu. Kemudian, setelah ada pernyataan tersebut, di sini ada kronologi kejadian. Nah, kronologi kejadian ini terdapat cerita dari si korban. Kemudian, setelah korban menceritakan, ditulis di sini, selanjutnya yaitu cerita dari saksi. Setelah saksi bercerita, kemudian ada cerita dari pelaku. Semua cerita kita cantumkan di sini.
kemudian kita cocokkan, kita selaraskan, apakah ada hal yang berbeda. Jika semuanya sudah clear, sudah sama, ya kita tinggal menganalisis masalah. Analisis masalah kita tulis di sini dengan paragraf, kemudian agar dapat diselesaikan secara bersama. Nah, beginilah asesmen pencegahan dan penanggulangan bullying yang kami susun. Semoga bisa menjadi acuan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah kegiatan kita dalam menyusun asesmen penanggulangan bullying sudah selesai. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.